Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Nabila Deasmara dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project saya dengan menggunakan paket Tracer guna untuk memenuhi kegiatan MBKF ini pada perusahaan Balitbank SDM Kementerian Kominfo. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan poin-poin yang harus kami penuhi, yaitu pada final project Cybersecurity Analyst. Project ini membuat topologi dan konfigurasi dari awal. Dengan poin-poin yang harus dipenuhi, seperti poin pertama, terdapat configure layer 2 security yang berisi the active unused switch port, yaitu port-port yang tidak digunakan dimatikan dengan perintah shutdown. Dan selanjutnya kita mengaktifkan port security, define port security maksimum, port security violation, port security sticky learning, BPDU guard, dan postfetch. Dan selanjutnya terdapat configure basic setting for the ASA, terdapat configure basic setting seperti hostname, domain, password, dan selanjutnya configure interface name and security level. Selanjutnya ada configure interface IP addressing, ada active interface, configure DHCP server, dan configure static default route. Dan poin selanjutnya terdapat configure secure network management for ASA, berisi configure NTP client, configure SSH, configure authentication. Dan selanjutnya terdapat configure NAT on ASA, yaitu seperti define object for NAT, configure dynamic NAT for inside host, configure static NAT for DMZ host, dan decide NAT interface. Dan selanjutnya ada configure ACL. Configure ACL ini berisi ASA configure ACL for NAT inside network host, configure ACL for NAT DMZ network host, dan group ACL to interface. Dan yang terakhir ada configure IPsec set to set VPN yang berisi configure ACL identify interesting VPN traffic, ada ISA KMP Phase 1 properties branch router and haki router, dan selanjutnya ada ISA KMP Phase 2 properties crypto transform pada branch router and haki router, dan yang terakhir ada ISA KMP Phase 2 crypto map set branch router and haki router. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan addressing table yang saya gunakan, yaitu terdapat device branch A1-nya, terdapat internet, haki router, external web server, external user, DMZ DNS server, DMZ web server, AA and NTP syslog, dan ada PC 0 dan PC 1, dan yang terakhir branch admin PC. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke topologi. Topologi di sini terdapat ada 4, yaitu ada internal network, branch office, external network, dan ada DMZ network. Di sini yang pertama kita akan mencoba untuk configure layer 2 security yang berisi seperti mengaktifkan port security maximum, violation, dan sebagainya. Nah, di sini pada topologi saya menggunakan switch 1. Di sini switch 1 ini terdapat port-port yang digunakan dan tidak digunakan. Yang digunakan ada Fast Ethernet 1 sampai 4, dan yang tidak digunakan ada Fast Ethernet 05 sampai 24 dan Giga Ethernet 1 dan 2. Di sini kita akan melihat di lewat CLI dengan enable, dan kita akan melihat apa saja yang telah dikonfigurasi dengan perintah show running config. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi pada port yang digunakan, yaitu Fast Ethernet 1 sampai 4. Terdapat switch port mode akses, switch port negotiate, switch port security maximum 2,
port security MAC address sticky, violation, dan spanning tree port fast, dan BPDU guard. Nah, di sini port yang digunakan sudah saya konfigurasi semua, dan untuk yang tidak digunakan sudah saya matikan semua dengan perintah shutdown. Sudah sampai 24 dan Giga Internet 12. Di sini sudah saya konfigurasi dan telah terpenuhi. Kemudian kita akan menuju ke ASA. ASA di sini kita akan configure basic setting yang berisi basic setting, interface name and security level, interface IP addressing, active interface, DHCP server, and static default route. Kita juga perintah sama dengan enable dapat password. Di sini ada kita masukkan passwordnya. Di sini kita masuk ke show running config. Di sini kita sudah mengkonfigur untuk yang pertama, yaitu ada basic setting yang berisi hostname, domain name, dan password yang kita masukkan dan telah terencrypt. Kemudian kita interface name and security level pada Giga Ethernet 1 menuju ke outside. Di sini itu sudah kita beri nama dengan ASA outside dengan security level 1 dengan IP address sekian. Dan kemudian pada Giga Ethernet 1.2 menuju ke inside, kita beri nama ASA inside dengan security level 100 dengan IP address sekian. Dan kemudian untuk Giga Ethernet 1.3 menuju ke DMZ ke arah kiri dengan nama ASA DMZ dengan security level 170 dan IP address sekian. Selanjutnya kita menuju ke DHCP. DHCP ada di bagian bawah. Di sini terdapat DHCP. Kita akan mengaktifkan DHCP pada PC melalui ASA. Di sini terdapat DHCP enable, DHCP DNS, DHCP address, DHCP option. Dan di sini terdapat kita sudah mengaktifkan tentunya. Dan di sini juga terdapat static default. Nah, route ASA outside dengan webmask dan IP disertai IP. Setelah kita sudah mengkonfigurasi semua basic setting for ASA, selanjutnya kita menuju ke Secure Network Management ASA. Oh ya, sebelumnya kita akan mengecek. Tadi setelah kita DHCP, kita akan mengecek kedua PC. Apakah sudah terhubung DHCP atau belum? Ternyata sudah. Di sini pada PC 0 menggunakan IP konfigurasi DHCP dengan menggunakan IP 192.168.10.6, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Selanjutnya pada PC 1 kita menuju ke IP configuration, juga DHCP sudah successful dengan 192.168.10.5, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Selanjutnya kita menuju ke konfigurasi Secure Network Management for ASA dengan konfigurasi NTP, SSH, dan AAH Authentication. Di sini NTP sudah kita masukkan dengan password yang telah terencrypt dengan kita menggunakan MD5, kemudian NTP Authentication, NTP Trusted Key 1, NTP Server dengan disertai IP. Kemudian selanjutnya pada authentication kita sudah memasukkan AAH, SSH, konsol lokal. Dan selanjutnya terdapat username dan password yang telah terencrypt. Kemudian kita memasukkan SSH yang akan kita pada IP PC yang akan kita bakal untuk SSH seperti itu. Untuk timeout 20. Akan kita cek pada PC 0 dengan IP yang tadi kita telah masukkan. Kita akan mengecek di sini dengan SSH, main L,
Cisco 61. Kita menggunakan IP ASA 192.168.10.3. Ini bisa kita cek pada addressing table 10.3. Seperti itu, kita akan cek password. Sudah masuk, kita masukkan 6 Cisco One. Sudah berhasil. Coba kita masukkan pada PC 1. Harusnya tidak berhasil. SSH -l Cisco 6 1 192 168 10.3. Tidak berhasil karena tadi yang kita masukkan PC 0. Seperti itu. Kita tunggu sebentar. Tidak berhasil. Connected timeout and remote host not responding. Sudah bisa kita masukkan. Selanjutnya kita akan menuju ke NAT on the ASA, yaitu di ASA terdapat pada bagian object NAT inside. Nah, ini kita sudah memasukkan NAT object. Kita masukkan hostnya, kita masukkan ASA DMZ, ASA outset, dan menggunakan static. Ini pada DNS, IP publiknya DNS, dan IP publiknya web. Ini pada NAT dynamic, pada static juga, dynamic, static. Dan kemudian setelah kita sudah mengkonfigur NAT on the ASA, kita akan pada bagian ACL. Di ACL pada bawahnya kita sudah mengakses list IP extended permit IP ini. Pada outside DMS kita menggunakan EKI-nya menggunakan EKI 80 untuk domain 53 dengan ini FTP. Dan kita juga menambahkan access group untuk interface-nya ASA onset dan ASA DMZ. Selanjutnya, setelah kita menuju ACL, kita akan memasukkan pada configure IPsec site to site. Itu terdapat pada Haki router dan branch router. Kita masuk, kita enable, kita show running config. Pada hostname kita sudah memasukkan crypto, dan kita coba samakan pada branch router. Ini juga kita sudah mengganti hostname-nya. Di sini untuk Haki sudah kita masukkan ISA KMP Poly 10 dengan menggunakan encrypt AES256, menggunakan authentication pre-share grup 2 dan lifetime 1800. Kemudian kita memasukkan crypto ISA KMP dengan key-nya VPN 601 dengan address sesuai dengan IP address masing-masing. Kemudian di sini kita menggunakan crypto IPsec dengan set VPN, ESP-AS dan ESP-SHA-HECMAC. Dan kemudian di sini terdapat CryptoMap dengan 10 dengan set peer dengan IP masing-masing. Kemudian PFS grupnya 2 dengan security association lifetime second 1080 seperti yang di atas. Transport set VPN match address 120. Kemudian untuk pada serial 000
kita telah memasukkan CryptoMap seperti yang CryptoMap set. Pada serial 00 kita sudah memasukkan IP address dan CryptoMap VPN. Mungkin itu dari saya. Bila ada perkataan yang kurang berkenan atau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.